dari sisi kelaziman itu saya bicarakan yang pertama harta, yang kedua tahta, siap. Yang ketiga biasanya kan orang nyebutnya wanita, tapi saya tidak nih. Jadi harta, tahta, dan cinta. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. dengan Yahya Muhammad di channel Heri Susanto. Luar biasa, ini channel yang membludak, ya kan? Dan ini fansnya luar biasa. Fans ini dalam arti bukan hanya senang terhadap apa yang dibicarakan oleh seorang Kang Heri, tetapi juga dari sisi lain mereka itu senang dengan ketika Kang Heri ini mengawal kasus habis-habisan dengan penuh potensial mengeluarkan itu semuanya kira-kira demi dalam rangka membantu mengawal kasus Subang ini. Nah, bicara terkait dengan kasus Subang nih Kang, hari ini banyak yang beredar berita juga baik media elektronik maupun media massa terkait dari awal lagi. Kenapa ini menjadi pertanyaan besar teman-teman di sana, bahwa kenapa sih ini belum terungkap juga? Kenapa sih ini kok masih ngambang kira-kira begini? Nah, belum ada kemudian keterangan pers yang signifikan terkait siapa pelaku, siapa dalang. Nah, teman-teman menjawab sebagian, Kang. Gimana mau menemukan pelaku dan dalang kalau motifnya aja nggak jelas kira-kira. Nah, sehingga hari ini banyak channel-channel yang mengatakan itu terkait katanya ternyata mereka bilang motif yang menjadi prioritas itu adalah motif yayasan atau harta, sehingga mereka mengatakan, salah satunya juga dikatakan channel luruskan ini kan, kalau motif utama, motif prioritas yang terjadi pada harta atau yayasan ini terkuak, maka di situ akan menimbulkan jalan-jalan untuk menuju siapa kemudian pelaku dan dalangnya. Karena kan beberapa yang dikatakan beberapa motif itu, tetapi teman-teman hari ini mewaspadai atau bisa menentukan bahwa ini merupakan motif prioritas. Ya, terkait dengan harta dan yayasan, karena mereka juga bilang ini menjadi jalan kunci utama untuk menuju menemukan pelaku dan dalang itu. Bagaimana pendapat Kang Heri terkait yang diucapkan oleh kita semuanya? Menurut pendapat saya, menurut pendapat saya nih, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali nih. Oke, siap. Dari Bang Yahya Muhammad ini, memang Bang Yahya Muhammad ini sangat luar biasa teman-teman semuanya. Biasa jadi bukan, jadi sangat. Wah, pokoknya antusias sekali. Beliau itu, saya juga di belakang banyak berbicara. Pada dasarnya beliau itu sudah greget ya. Sama seperti apa yang diinginkan oleh seluruh warga masyarakat Subang pada khususnya. Umumnya seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Kenapa? Karena ini berbicara tentang kasus Subang merupakan kasus yang sangat besar sekali. Betul. Dan sampai sekarang ini, sampai mungkin hampir setengah tahun ya. Karena mau bulan ke-6 ya, hampir setengah tahun. Dan saya yakin ini teman-teman semuanya juga yang sering nonton dan mengawal kasus Subang ini sangat greget sekali. Pasti ingin segera tahu siapa pelakunya, siapa dalangnya. Oleh karena itu teman-teman juga secara pribadi saya mengucapkan terima kasih selalu menyimaknya selalu untuk selalu mengawal kasus Subang. Dan mungkin di kesempatan ini juga sebelum saya menjawab kepada pokok persoalan ini yang akan saya jawab tentunya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh youtuber pokoknya. Youtuber di sana. Ya, termasuk Bang Yahya Muhammad sendiri yang sangat berani menurut saya ya, demi mencari kebenaran dan keadilan. Nah, kembali dulu kepada pokok persoalan terkait apa yang ditanyakan oleh Bang Yahya Muhammad ini nih. Bahwa menjadi motif prioritas itu adalah harta dan yayasan, ini seringkali digulirkan oleh media elektronik dan media massa. Betul. Bagaimana pendapat Kang Heri? Apakah benar bahwa yayasan dan harta ini menjadi motif prioritas? Nah, saya akan berbicara dulu dari sisi kelaziman atau kebiasaan di dalam kita
melihat sebuah kasus yang terjadi, ya kan, baik di dalam negeri maupun di luar tentunya. Dari berita-berita juga yang disampaikan ya, saya juga memang suka saya memang suka menonton, kadang-kadang sampai proses persidangan juga saya ikut mengawal lah, seperti itu. Seperti halnya aja pada saat kasus Jessica Mirna ya, saya selalu mengawal, mengikuti gitu kan, seperti itu. Nah, ini tidak jauh beda seperti kasus tersebut, ya kan. Sangat sulit sekali. Tetapi dalam hati saya juga mempunyai keyakinan suatu saat juga ini pasti diketemukan. Hanya yang menjadi persoalan terkait apa yang disampaikan oleh Bang Yahya Muhammad dan juga pada pendapat semua teman-teman semuanya ya, yang dibahas terkait persoalan kasus yayasan. Yayasan dan harta menjadi motif utama. Ya, nah dalam hal ini saya dari sisi kelajiman itu saya bicarakan yang pertama harta. Yang kedua tahta. Yang ketiga biasanya kan orang nyebutnya wanita, tapi saya tidak nih. Jadi harta, tahta, dan cinta. Asik, ya kan? Luar biasa. Seperti itu. Teman-teman semuanya sekali lagi ya, yang dari sisi kelajiman jadi harta, tahta, cinta. Oke, nah, siap. Seperti apa yang dijelaskan oleh Bang Yahya Muhammad dan juga teman-teman semuanya yang dibahas terkait yayasan. Yayasan di sini, kalaupun menurut pendapat saya nih, padahal ini sebetulnya bukan sebuah organisasi profit oriented ya. Ya, betul. Bukan sebuah organisasi yang mengarah kepada keuntungan. Betul. Tetapi lebih mengarah kepada kegiatan sosial kemasyarakatan. Betul. Apakah lagi yang namanya yayasan yang dimiliki oleh keluarga korban ini, yayasan dalam bidang pendidikan, ya kan? Jadi saya melihat memang ini sebetulnya sebuah hal yang saya kategorikan masuk ke dalam harta aja dulu ya. Siap. Kenapa? Karena memang terkait yayasan ini menurut pendapat saya juga, kan orang baru beropini nih, apakah yayasan, apakah tahta, ataukah cinta. Justru semuanya termasuk yayasan menurut pendapat saya perlu ada pendalaman gitu kan. Perlu mendapatkan kajian yang lebih detail lagi. Betul. Itu dari yayasan. Terus saya juga bahas terkait tahta. Tahta ini ada kaitannya dengan sebuah kekuasaan dong. Betul. Ya kan? Positioning ya. Positioning. Jadi intinya, nah terkait tahta juga tetap sama. Harus dilakukan pendalaman juga kan. Betul. Nah terus yang ketiga cinta. Ini persoalan cinta juga harus didalami juga. Sehingga dari ketiga hal yang baru diduga, karena memang kan belum terbukti toh, apakah itu dari yayasan, apakah itu dari tahta, ya kan, kekuasaan, ataupun dari cinta. Makanya saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya di berbagai macam media, termasuk apa yang disampaikan dan dibicarakan terus oleh Bang Yahya Muhammad, dan mungkin juga nih ada dari channel Luruskan. Iya, betul. Luar biasa itu. Itu sangat luar biasa sekali. Berdasarkan bukti nyata sekali itu. Dan beliau itu berbicara dikaitkan dengan undang-undang. Dengan sebuah peraturan, baik KUHP maupun KUHAP gitu loh. Iya, betul. Kenapa saya setuju? Karena manakala kita berbicara persoalan hukum, berarti yang dijadikan dasar dan pedoman itu adalah undang-undang, KUHP maupun KUHAP. Setuju. Dan apabila kita berbicara Al-Quran atau bicara tentang akidah, berarti yang dibahas adalah Al-Quran dan Al-Hadis untuk orang Muslim pada khususnya ya. Sebagai pedomannya. Sebagai pedomannya, kan seperti itu. Jadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh channel Ruskan di dalam konten-kontennya. Bagus banget itu Kang. Bagus banget, luar biasa. Dan tidak nutup kemungkinan juga saya mengharapkan ya untuk sama-sama mengawal gitu loh. Dan sampai saat ini saya juga secara pribadi ya, yang mungkin saya dari awal mengikuti kasus Subang ini, sekarang ini saya terkadang ini menjadi pokok bahasan juga Bang Yahya ya. Betul. Saya diseling dengan kegiatan lain. Betul. Pada dasarnya bukan berarti saya berhenti untuk mengawal kasus Subang gitu loh. Tetapi mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa saya kan awalnya itu
bahwa saya itu terlahir dari seorang petani, Bang Yahya. Ya, betul. Dan harus disadari bahwa jangan seolah saya membahas terkait masalah bidang pertanian juga teman-teman semuanya juga ya sebagian sih ada yang nyinyir ya. Tapi disadari ataupun tidak disadari, apalagi teman-teman yang berada di kota nih, terutama saya aja bisa jadi segede gini, Bang Yahya bisa kuat seperti ini karena petani loh, ya kan? Betul. Jadi saya juga ini sedikit lari dulu dari persoalan terkait hal itu, karena ini juga menjadi sebuah pertanyaan teman-teman, seolah saya itu tidak bersemangat lagi dalam mengawal kasus Subang itu loh, Bang Yahya. Jadi sekali lagi saya tetap masih semangat. Oke, mantap. Adapun hal lain ada di dalam video saya yang saya sampaikan terkait di luar kasus ini karena memang itu sebagai bentuk kecintaan saya gitu loh. Ya. Karena saya dilahirkan dari seorang keluarga petani gitu, Bang Yahya. Dan menurut saya, Kang Heri, kita harus lebih semangat. Ya. Kenapa? Kasus Subang ini menjadi pelajaran bersama untuk seluruh rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Kenapa? Kalau kasus yang kelihatannya sederhana ini, bahkan Kapolres pernah menyatakan bahwa ini nggak jauh dari orang dekat lah dan sebagainya. Entah dekat dari sisi kemudian finansial, sisi hartanya, emosionalnya, ya kan, dan sebagainya. Artinya adalah ini sebuah kasus yang kelihatan seakan-akan sederhana, lalu kemudian seakan-akan menjadi tersulit. Nah, apa pelajarannya adalah ini sebuah kasus hukum di Indonesia. Ketika kasus ini tidak terselesaikan dengan baik, tidak terungkap, terbongkar pelaku dan dalangnya, maka ini menjadi pelajaran penting buat seluruh rakyat Indonesia. Oh, kasus itu ternyata di Indonesia santai-santai aja. Ini padahal kriminal sejati. Tetapi kok kemudian pengungkapannya biasa-biasa aja. Nah, artinya adalah ketika kasus ini tidak terungkap sampai ke dalam, menjadi image buruk terhadap siapa? Penegak hukum Indonesia. Nah, kebalikannya, ketika kasus ini kemudian terungkap, terbongkar sampai ke dalangnya, menjadi pembelajaran yang lebih positif bahwa Indonesia, oh ternyata hukum Indonesia itu luar biasa, tidak tebang pilih, tidak tumpul di atas dan seket di bawah. Seket itu. Jadi intinya kalau seandainya kasus ini bisa terungkap nih ya, ini juga akan timbul sebuah kepercayaan yang luar biasa. Bukan saja dari internal dalam arti seluruh lapisan masyarakat Indonesia gitu loh. Malahan keluar juga menjadi sorotan dunia lah. Bahwa Indonesia mampu dan sangat luar biasa seperti itu. Nah, tetapi apa yang disampaikan oleh Bang Yahya Muhammad tadi terkait ada sebuah statement yang waktu itu saya juga tahu ya disampaikan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini AKBP Sumarni selaku Kapolres Subang. Dan menurut pendapat saya ini itu tidak salah sih. Kenapa tidak salahnya? Karena yang namanya institusi kepolisian itu, apalagi kan ini berada di wilayah hukum Polres Subang ya. Yang namanya pihak kepolisian, dalam hal ini Ibu Kapolres, ya kan, menyampaikan sebuah statement seperti itu tentunya berdasarkan penyidikan dan penyelidikan gitu loh. Iya, betul. Jadi tidak asal-asal ngomong saja. Iya, pasti. Dan kalaupun memang kemarin sempat terpatahkan nih, sama ada statement lagi dari pihak Kapolda Jabar terkait bahwa sketsa tersebut bukanlah pelaku, ya kan? Bukanlah pelaku. Supir gitu ya. Gimana? Supir gitu ya tadi. Enggak, maksudnya sketsa kan kita ada sketsa dari Polda Jabar yang lihat dari belakang dan samping itu. Dan dari Polda Jabar itu kan mengatakan bahwa sketsa tersebut buron, ya kan? DPO. Betul. Itu artinya dengan jumlah yang saksi yang 69 itu berarti tidak ada kaitannya konteksnya dengan pelaku. Karena diindikasi, katanya nih saya juga mendengar dari apa yang disampaikan oleh Polda, dengan adanya rilis sketsa tersebut itu berdasarkan salah satu informasi yang diberikan oleh saksi yang mungkin dimintai keterangannya oleh pihak penyidik. Baik Polres Subang maupun Polda Jabar, sehingga keluarlah sketsa seperti itu. Ya kan? Nah, tetapi setelah keluarnya sketsa itu kan dikatakan DPO, ya kan? Tetapi kalau ini dikorelasikan dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Subang, dalam hal ini AKBP Sumarni, ya kan, terkait orang terdekat, kan persoalannya bukan pelaku saja gitu loh. Tetapi kan dalam sebuah kejahatan itu ada pelaku, ada
Yang mengetahui. Ada otak, ada orang yang turut membantu kejahatan. Membantu, betul. Kan seperti itu. Nah, terkait apa yang dibicarakan oleh Bang Yahya Muhammad, saya juga melihat nih dalam sebuah kasus apapun atau kasus pembunuhan terutama, ada juga ya yang memang kalau seandainya diketemukan hasil penyidikan dan penyelidikan baik olah TKP di lapangan gitu kan, melihat misalkan sidik jari dan hal-hal lain sebagainya, ada yang memang pelaku ini ditemukan lalu motifnya belakangan. Jadi motifnya ini setelah pelakunya diketemukan dan di BAP ditanya gitu kan keterangannya, pelaku ini atas dasar apa melakukan hal seperti itu, lalu motifnya bisa ketahuan. Nah, tetapi betul sekali, kenapa saya setujunya? Karena kan dari jumlahnya banyak saksi yang 69 orang, dan ini merupakan berkali-kali saya katakan merupakan seumur hidup saya merupakan jumlah saksi terbesar ya dalam sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia mungkin. Ya kan? 69 ya. 69. Nah, dengan sebuah harapan, kenapa kita harus melakukan pendalaman ketiga hal ini? Yang pertama tadi terkait, kalau langsung saja terkait yayasan ya. Saya bilang ini masuknya ke dalam kategori harta lah. Betul lah. Terus yang kedua tahta yang wanita. Ini ketiga halnya ini jangan sampai tiga-tiganya ini menjadi apakah karena harta, apakah karena tahta, apakah karena cinta. Betul. Otomatis kan step by step gitu loh. Satu-satu harus diselesaikan. Yayasan juga harus satu persatu. Nah, yayasan juga harus diperiksa, ya kan? Betul. Kenapa? Saya yakin pihak keluarga juga, apalagi yang namanya pihak keluarga korban itu, saya rasa akan lebih kehilangan yayasan daripada harus kehilangan istri tercinta dan anak tercinta. Saya yakin pasti setuju gitu loh. Kalau semua orang atau siapapun yang berusaha melakukan pendalaman terhadap sebuah kasus ini, membantu pihak kepolisian dalam memberikan kemudahan untuk proses penyelidikan agar kasus ini terungkap, saya yakin ini setuju gitu loh. Ya kan? Setuju. Saya yakin secara pribadi saya juga setuju, karena pada dasarnya saya aja yang orang lain sangat merasa prihatin. Iya, betul. Jadi prihatinnya begini Bang Yahya, prihatinnya bukan karena apa-apa ya. Kalau seandainya kasus ini tidak terungkap, secara pribadi saya juga yang bisa dikatakan orang yang berdomisili di Subang ini, di Jalan Cagak ini, sedikit khawatir gitu loh. Takut kalau seandainya pelakunya masih berkeliaran, ya kan? Apalagi Bang Yahya nih sering bahas-bahas kasus Subang nih. Oh iya, betul. Ya kan? Sekali, betul. Ini waduh, sangat khawatir sekali. Dan saya yakin juga nih seluruh masyarakat Indonesia juga, wabil khusus masyarakat Subang sangat khawatir sekali begitu. Jadi sekali lagi kembali kepada pokok materi yang disampaikan oleh Bang Yahya Muhammad terkait yayasan, saya sangat setuju. Malahan mah ketiga-tiga halnya ya, sekali lagi kan harta, yaitu yayasan, tahta, dan cinta. Saya ingin semuanya ini benar-benar didalami oleh orang yang berwenang gitu loh. Betul. Agar kasus ini memang cepat terungkap. Karena dengan sampai sejauh ini belum terungkap, memang setiap poin-poin yang diindikasi gitu loh, menimbulkan sebuah persoalan yang akhirnya sampai terjadi perampasan nyawa 2 orang perempuan. Ini memang harus diperjuangkan gitu Bang ya. Sampai hari ini itu memang harta atau yayasan ini menjadi prioritas motif Bang. Dan ini juga disetujui oleh banyak pihak terkait kemudian channel Luruskan itu menjelaskan secara detail terkait kemudian dengan dasar undang-undang dan sebagainya, dengan disertakan fakta-fakta yang ada. Misalkan seakan-akan bahwa saksi itu dapat gaji, kemudian saksi itu membeli mobil, saksi itu bisa membeli apa yang lain, kira-kira begitu. Nah, ini dikatakan oleh channel tersebut bahwa ternyata di luar dugaan ini pun, di luar dugaan kasus Subang juga, ternyata di sini ada kena pidana gitu. Kena pidana berdasarkan bukti apa, pengakuannya, faktanya, dan itu adalah merupakan alat bukti menurut channel Luruskan. Dan menurut saya kok logis juga ya, kira-kira begitu. Dan ini
penting ketika kemudian para penyidik itu memang harus menelusuri lebih jauh terkait harta yayasan ini. Kenapa? Karena kemudian kita semua masyarakat Indonesia itu lebih mempercayai hari ini adalah menjadi prioritas, motif utama adalah harta yayasan itu, Kang. Iya. Jadi Kang Heri setuju nggak ketika kemudian seluruh rakyat hari ini bilang bahwa motif prioritas adalah harta yayasan? Secara pribadi kalau tujuannya memang untuk bagaimana kita semua itu kan untuk membongkar. Betul. Untuk membongkar kejahatan yang terjadi yang bisa apa namanya? Yang mengakibatkan dua orang sosok perempuan, ya kan? Iya, betul. Di Jalan Cagak ini meninggal, ya kenapa tidak gitu loh. Iya. Jangankan yayasan, hal-hal yang lain juga apabila memang itu diperlukan untuk bagaimana kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini membuat lebih terang benderang, saya rasa harus dilakukan semua. Harus dilakukan semua, Kang, ya. Betul. Wah, setuju. Baik, kita semua sangat mendukung apa yang telah dibicarakan oleh teman-teman semua, dan itu barangkali sepaham dengan kita semuanya. Iya. Artinya adalah poin kita sama, satu tujuan. Apa? Yaitu membongkar siapa pelaku dan dalangnya. Dari berbagai motif yang ada, yang jelas ini adalah sebuah perencanaan pembunuhan, sehingga harus menjadi pelajaran apakah ini bisa diungkap atau tidak. Akan ada efek dan tidaknya nanti ketika kasus ini terbongkar atau tidak. Maka dari itu kita semua secara reflektif mengawal kasus ini dengan tujuan yang sama, yaitu dengan tujuan menjadi pelajaran yang baik juga, ya, agar hukum di Indonesia itu memang tidak tebang pilih. Betul hukum sekali. Indonesia itu harus merata, kira-kira. Ya. Ingat bahwa kemajuan suatu bangsa adalah juga disertakan kemajuan hukum yang sangat maju juga, Kang. Betul Gitu sekali. ya. Iya. Artinya mudah-mudahan ini kita semua dalam rangka mengawal bermanfaat dan mempunyai tujuan yang baik, mencari keadilan dan kebenaran untuk almarhumah juga. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya bilang kita semua bersatu dalam rangka mendukung semuanya sehingga terbongkar sampai ke dalangnya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memprioritaskan waktunya dalam rangka mengawal kasus ini. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat.